Assalamualaikum, halo Sobat Religi, selamat datang di Ruang Ngariung Si Cepot, saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcast kebanggaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung Ramadan. Semoga kita bisa semakin meningkatkan ibadah di akhir-akhir Ramadan ini. Agar Ramadan kita senantiasa bermakna, Kultum bersama Si Cepot hadir menemani Sobat Religi menjelang berbuka puasa setiap harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya konten-konten kami selama Ramadan. Sore ini telah hadir bersama kita, Alhamdulillah, Bapak Ustadz Didi Nurdin, penyuluh agama Islam yang akan menyampaikan Kultum berjudul Bagaimana Kiat Meraih Malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang suci ini. Mari kita simak. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah, para pecinta podcast Si Cepot, sahabat-sahabat televisi di mana saja Anda berada, semoga semua kita sehat selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang dimuliakan hari ini, saya akan mengantarkan tentang kiat-kiat bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam keutamaan yang sangat diagungkan. Dan malam ini adalah malam yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia. Karena itu, di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar ayat ketiga, Lailatum min alfis syahrin, khairum min alfis syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Karena itu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu? Dan ini sangat rahasia. Kerahasiaan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umatnya supaya ada kiat-kiat tertentu yang dilaksanakan oleh umatnya. Nah, kiat-kiat ini tentunya harus mempersiapkan diri sematang mungkin, karena bukan hal yang mudah. Yang pertama, bagaimana seorang muslim punya niat fokus terhadap tujuan menggapai ridho Allah, yang tentunya persiapan diri yang matang. Nah, persiapan diri yang matang ini tentunya harus diawali dengan hati yang ikhlas, taubatan nasuha, kemudian persiapan fisik yang betul-betul dikondisikan. Karena malam-malam 10 hari di bulan Ramadan itu adalah malam di mana kita harus mentreatment diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentakar jalan kehidupan hari ini ke depan. Tentunya harus betul-betul mempersiapkan sikap mental iman yang benar-benar mumpuni supaya tujuannya tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Betul. Yang kedua, bagaimana strategi bangun malam supaya malamnya nggak ngantuk. Nah, diantaranya persiapkan fisik, di mana ketika berbuka puasa jangan sampai kenyang. Nah, ini kadang-kadang orang kalau sudah berbuka puasa puas-puasin. Nah, itu kan gitu. balas dendam. Balas dendam, betul. Yang pada akhirnya menimbulkan sebuah kerancuan terhadap fisik. Ketika tarawihnya saja sudah mulai ngantuk karena kelebihan makan. Padahal Rasulullah sendiri membimbing bagaimana makan sepertiga, minum sepertiga, napasnya sepertiga, sehingga pengaturan di posisi fisiknya mampu mengolah bagaimana dipersiapkan
untuk dirinya menghadap Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dengan kondisi yang maksimal. Betul. Nah, hari ini bagaimana meningkatkan kualitas di malam harinya? Tentunya yang pertama adalah dengan mengutamakan istighfar kepada Allah. Selain qiyamul Ramadan tarawihnya, nah di samping ini ada salah satu kiat yang menjadikan salah satu bentuk beristighfar lebih utama. Karena siapapun kita manusia, tentunya harus membersihkan kolbu, jiwa harus bersih, rasanya harus betul-betul merasa nyaman dengan ibadah kepada Allah. Penyebab dari keadaan terjadinya ketidaknyamanan karena dosa yang belum ditaubati. Nah, di malam ini kesempatan kita untuk mengungkap sebuah kalimat taubatan nasuha kepada Allah. Sehingga setiap tatanan yang diucapkan, yang dilaksanakan, yang dijiwai betul-betul menumbuhkan hati yang tulus, bersih, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala ampunan kehidupan di masa lalunya dan mempersiapkan diri takaran kehidupan untuk masa yang akan datang lebih baik. Yang ketiga, bagaimana menyikapi sikap hidup kita ini dengan memperbesar sikap sosial sodakoh kita. Nah, karena ini sodakoh juga penting, lidap ilbalai. Karena seseorang akan dihadapkan pada proses hartanya akan menjadi bersih, sehingga ketika saum menahan lapar dan haus, tentunya ini ada kaitan dengan Allah sedang membakar sesuatu yang haram di dalam dirinya. Masya Allah. Sekaligus juga bukan hanya sesuatu yang haram. Artinya ketika sedang saum tentu ada rasa sakit, ada rasa haus yang sangat menyengat, kadang lelah, lemas. Itu adalah bagian dari bagaimana seorang hamba dibakar oleh Allah sikap mentalnya sehingga sehat kembali. Karena itu Nabi menyatakan saumu tasiu, puasa itu akan menyehatkan. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa di malam Lailatul Qadar tadi, betul-betul menumbuhkan rasa percaya diri bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, Allah yang kuat. Dan kekuatan ini akan menumbuh kembangkan sikap mental iman yang sempurna. Kenapa? Karena ada kalimat imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dengan kekuatan iman, dengan penuh pengharapan bahwa dosa-dosa diampuni. Dan semoga dosa hari ini yang dilakukan di malam 10 terakhir Allah hapus dengan sempurna, sehingga takaran kehidupan rezekinya dipenuhi dengan penuh keberkahan. Yang keempat, bagaimana seorang hamba melakukan kegiatan di malam harinya untuk menghindari bermain HP. Nah, ini dia. Kadang-kadang 10 malam terakhir gandrung seorang pemuda atau pemudi lebih cenderung memegang HP daripada Al-Quran. Dan ini kadang-kadang tidak fokus kepada tujuan. Sehingga Lailatul Qadar yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah man hurrima khairaha faqad hurim. Maka sungguh seseorang ketika dia tidak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia tidak mendapatkan kebaikan secara menyeluruh, baik puasanya maupun amalan salehnya. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga kita mendapatkan suksesnya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Sobat Religi, kultum yang luar biasa telah disampaikan oleh Ustaz Didi Nurdin yang semakin memotivasi kita untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Selamat menyambut buka puasa dan sampai jumpa dalam kultum bersama Si Cepot Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.